Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Ya, Mas. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran di pagi hari ini, Ibu meminta salah satu teman untuk membawakan kita dalam doa. Fatin, silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum itu, izinkanlah saya berbeda dengan agama saya dalam Islam. Agama lain mohon disesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Fatin. Oke, sudah selesai. Fatin, silakan duduk. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ketua kelas Laura, berapa yang tidak hadir? 5 orang. Kenapa tidak hadir? Siapa? Yang tidak hadir siapa? Siapa saja? Apa? Oke, siapa lagi? Iya. Siapa? Dari. Mary. Siapa lagi? Tina. Siapa? Tina. Oke, Tina. Siapa lagi yang belum hadir? Yana. Saron. Ya. Ada keterangan? Saron sakit. Saron sakit. Izin. Ya, ada ini. Tiganya tanpa. Oke. Mendoakan teman-teman yang sakit, semoga beri kesehatan ke depan kita sama bisa mengikuti pembelajaran. Oke. Sebelum kita mulai dengan materi yang baru, Ibu akan menanyakan kembali materi kita pada minggu lalu itu tentang apa? Struktur atom dan populasi elektron. Atom dan Populasi elektron. Oke. Ada yang bisa menjelaskan pada kita semua apa itu konfigurasi elektron? Saya, Bu. Oke, Laura silakan. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Oke, konfigurasi elektron itu adalah Susunan elektron dalam suatu atom. Oke, siapa yang tahu atom oksigen itu berapa nomor atomnya? Saya, Bu. Oke, Wiwin silakan. 8, Bu. 8. Konfigurasi elektronnya seperti apa? Coba tulis di depan. Silakan, Win. Konfigurasi elektron nomor atom oksigennya 8. Dia punya konfigurasi elektronnya? Oke. 8 atau 26? Berarti 6. Berapa? Katakan. Dia berapa nomor atomnya? 8. Berarti kita konfigurasi 8 berarti 6. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk ini. Selanjutnya kita masuk pada materi yang baru yaitu tentang ikatan kimia. Sudah? Dalam kehidupan sehari-hari ada juga namanya apa? Ikatan apa ada? Ikatan cinta. Ikatan cinta kan? Iya. Ikatan cinta apa lagi? Ikatan? Kalau bapak dan mama di rumah tidak boleh ikatan apa? Suami istri. Perempuan dan laki-laki suka maksudnya namanya ikatan apa? Oke. Dalam kimia ada namanya juga namanya ikatan kimia. Oke. Selanjutnya perhatikan gambar di depan. Gambar di depannya apa? Ada apa saja?
Oke, kenapa? Saling bergotong royong. Kalau ada dua, kalau sendiri-sendiri, dia tidak bisa bergotong royong. Apa lagi? Lebih sosialis. Oke, apa lagi? Hah? Oke, jadi lebih stabil mana? Lebih stabil yang dua, bukan yang sendiri. Apa atau ada yang bilang bilang lebih nyaman sendiri? Ada kan? Ada. Nyaman sendiri. Kalau lebih nyaman sendiri berarti dia mau berpasangan seumur hidup kan? Iya. Oke, terserah Anda. Kemudian lihat gambar berikutnya. Apa itu? Gambar apa? Berarti ada orang. Oke, yang punya kelebihan yang membantu orang yang punya kekurangan. Oke, dari dua gambar itu ada hubungannya dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu unsur dan ikatan kimia. Oke, dalam ikatan kimia, dalam unsur itu dia juga membutuhkan supaya dia stabil itu dia harus berikatan dengan unsur yang lain. Selanjutnya, oke, ini adalah kompetensi dasar kita hari ini. Materi pokok yaitu keselamatan unsur, struktur Lewis dan ikatan ion. Kompetensi dasar kita itu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat. Dia punya kompetensi keterampilannya itu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa berdasarkan dia akan memunculkan indikator, yaitu 3 indikator. Yang pertama, sekarang kami baca indikatornya apa? Indikator analisis kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Oke. Yang kedua, menggambarkan susunan elektron, valensi, dan struktur Lewis. Yang ketiga, menganalisis proses terbentuknya ikatan ion. Oke. Dari indikator akan memunculkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berarti hari ini kita belajar ini, dia punya tujuannya ini ada 3. Wiwin baca tujuan pembelajaran 1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menggambarkan susunan elektron, valensi, dan struktur Lewis. 2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. 3. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan ion. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu kita menggambarkan susunan elektron valensi. Yang kedua itu adalah kita menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk dia mencapai kestabilan. Setelah itu baru kita menganalisis bagaimana proses terbentuknya ikatan ion. Oke, perhatikan video pembelajaran di depan. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat 2 atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit terluar suatu atom atau yang disebut elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimana cara urusan penyusun garam kelihatan?
Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, hingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah Ampere, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Oke, ada banyak pertanyaan yang ada di kepala. Akan merumuskan beberapa pertanyaan. Kenapa garam itu dia dari natrium dan klor? Di sini itu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Yang kelompoknya itu yang sudah ibu share ke grup kalian. Bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan secara heterogen ya. Jadi duduknya sesuai dengan kelompok. Kelompok 1, 2, kelompok 3. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Halo, kelompok berapa? 2. Kamu? 2 juga? Atau 3? 3 kamu di kelompok 3. Sana tuh. Kelompok 3. Ayo, berdiri. Berdiri. Ayo, berdiri. Silakan kelompok. Oke, perhatikan depan Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang LKPD-nya dulu. Sebelum kerja, Ibu akan menjelaskan tentang LKPD. Di dalam LKPD, kalian disuruh untuk menganalisis. Tadi video yang sudah Ibu tayangkan, menganalisis. Kemudian kalian turunkan, merumuskan masalah. Ada masalah apa saja yang ada dalam video itu dan di dalam LKPD. Baca dulu, literasi. Analisis dulu, masalahnya dulu. Kemudian baru kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Sudah? Mengumpulkan data, kemudian berdiskusi, kemudian baru kalian presentasi. Di sini kerja kelompok, tapi penilaiannya ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikapnya itu Ibu akan menilai sendiri-sendiri. Sudah? Jadi Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok. Sudah? Silakan mengerjakan. Kemudian nanti Ibu akan bagikan flipboardnya. Oke, yang punya kode QR bisa mengakses LKPD-nya lewat sini juga. LKPD kan cuma satu. Kalau mau mengakses LKPD-nya juga bisa lewat QR di depan. Silakan siapa yang mau. Bisa mengakses LKPD-nya.
ajar juga Ibu bisa diakses melalui Flipbook. Di sini yang punya kode QR silakan langsung bisa mengambil buku atau bahan ajarnya melalui Flipbook. Melalui internet. Kemudian setelah kalian merumuskan masalahnya, kemudian baru nanti kalian bisa mengisi soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu kalian menganalisis dulu. Oke, ini kenapa garam dapur itu, garam ini dia terbentuk dari mana? Dari mana? Natrium dan klor. Kemudian natrium dan klor itu dia punya konfigurasi elektronnya berapa? Na-nya berarti 11. Cl-nya berapa? 17. Bikin dulu konfigurasi elektronnya, kemudian konfigurasi elektronnya itu kemudian akan membentuk ikatan apa? Dan Cl dia membentuk ikatan apa? Kemudian baru nanti kalau dia sudah stabil, kenapa dia stabil? Stabil dia membentuk apa? Baca di Flipbooknya, lihat Flipbooknya. Oke. Mana kalian punya kelompok 2? Silakan. Oke, mana? Oke. Oke, sini. Sini dulu, analisis dulu. Yang tadi, video yang tadi kalian tonton, kemudian literasi, baca dulu ini. Kemudian kalian merumuskan masalah apa yang ada di sini? Masalah apa? Kenapa? Rumus saja kenapa? Kenapa Na bisa, bagaimana bisa membentuk NaCl, kenapa bisa sampai bisa membentuk garam? Na itu apa? Klorin ini berarti klor, dia racun. Kenapa bisa sampai dia bisa membentuk garam? Rumuskan masalahnya, kemudian kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakang. Ada nih. Oke? Silakan. Satu. Mana? Mana KPD-nya? KPD. Kemudian Flipbooknya mana? Oke, ada juga KPD sini. Flipbooknya mana? Oke. Nah, sini ada temannya bisa pakai. Pasti punya ada juga pada KPD di sini. Oke. Di sini kalian membaca dulu. Apa ini petunjuk penggunaannya? Kemudian di sini coba video yang tadi kalian nonton dengan di sini. Kenapa garam dapur sudah menjadi sahabat karib kita? Baca dulu literasi, kemudian kalian merumuskan masalah. Masalah apa yang terjadi di sini? Setelah kalian merumuskan masalahnya, berarti kalian tidak mencari kenapa sampai NaCl ini dia bisa membentuk garam dapur. Bagaimana caranya dia bisa membentuk garam dapur? Dari mana? Berikatan. Ikatannya ikatan apa? Ikatannya ikatan kevalen. Kemudian setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke? Silakan berdiskusi dengan temanmu. Sudah kan? Ibunya sudah? Sudah? Sudah, oke. Silakan berdiskusi dengan teman. Silakan dikerjakan. Ayo. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Kelompok 3.
pakai elektron valensi. Elektron valensi kan CA berapa? 2 kan? 2, 8, 1, ini. Valensi seluruhnya yang pada proton yang keluar. Kemudian CL ini dia punya kualitas gas. Jadi konfigurasi apa itu? 2, 8. Benar? Kemudian di elektron valensinya yang ada sini. Ini 2, 4. Ini kan CA. Ini kan ini tadi 2, di sini ada 8, di sini ada 8, jadi 24. Ini yang paling dua. Kemudian CO ini dia punya konversi 7. Kemudian itu dia pakai titik. Bisa pakai titik, bisa pakai kali supaya membedakan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Maka kita pakai, nah ini kalau pakai titik berarti sebelahnya pakai kali supaya dibedakan. Emisinya itu dia tandai dengan ion, bisa titik, bisa dengan kali. Kemudian ini karena dia biasa, berarti dia tadi itu gambar kalau orang yang berlebihan berarti dia menyumbang, toh berarti Na supaya dia supaya stabil dia ada kelebihan satu dan berarti dia harus menyumbangkan dia. Berarti dia jadi Na plus. Sepertinya Ca dan kita tanya 2, 8, 8. Ini yang di sini elektron valensi tulis di sini. Dan dia pelambang Lewis ada berapa? 2 berarti sini 1. Berarti dia elektron ini berapa? Ca berarti 2 plus. Begitu? Selanjutnya kita akan kerja masih di situ.
Karena CA ini kan dia harus lepas dulu supaya selalu kalau CA ini kan cuma dia butuh satu saja supaya dia kasih ke dia berarti CA nya harus dua dua CA supaya stabil CA kan dia tidak stabil CA terus kalau dibuka supaya dia misalnya dia dari ini dia 8 ini juga dia 8 dia sudah pas dari dia ke atas dia dia sumbang 1 elektron di sini berarti dia sudah 4 6 tambah 1 sini kan jadi 8 dia sumbang yang ini juga dia sumbang iya jadi 8 ini jadi 8 jadi ini kan dia sumbang ini sumbang elektron ke CA ini sudah ditebak dia telah berasa jadi 28 ini 28 karena kita tambah 1 tambah dia cuma CA plus tambah 2 C karena C nya 4 ada C semuanya berhadapan di depan sini dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Selanjutnya kalian akan diwakilkan, setiap kelompok diwakilkan oleh 2 atau 3 temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kemudian kelompok yang lain, perhatikan di depan Yosef. Kemudian kelompok yang lain, teman kelompoknya mempresentasikan, kalian bisa memberikan pertanyaan atau menanggapi dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Dari kelompok mana, Bang? Kelompok 1? Sudah siap? Sudah. Oke. Silakan kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kelompok 1, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok yang lain perhatikan ke depan. Kelompok 1 temannya.
Unsur yang pertama adalah Na dengan konfigurasi 11 dengan konfigurasi elektron 281, yang dimana melepas satu elektron menjadi satu elektron dengan lambang Lewisnya Na Lewis, membentuk ion positif dengan Na plus. Unsur yang kedua, Ca dengan konfigurasi elektron 2882. Di sini memiliki Lewis yaitu 2, sehingga membentuk lambang Lewis Ca Lewis, sehingga membentuk ion positif Ca2 plus. Berikutnya 9K konfigurasi elektron 2881 dengan elektron valensi 1, lambang Lewis Al Lewis, dengan membentuk ion positif Al plus. Unsur berikutnya adalah O8 dengan konfigurasi elektron 26. Elektron Lewisnya adalah 6 dengan lambang Lewis sehingga dia membentuk ion negatif yaitu F2 minus. Berikutnya 13 Rb dengan konfigurasi elektron 281881 dengan elektron valensi 1, lambang Lewis, dan membentuk ion positif S. Berikutnya adalah Al, yaitu dengan konfigurasi elektron 283 dengan elektron valensi 3 dengan lambang Lewis sehingga membentuk ion untuk mencapai standar sesuai aturan Oktet, yaitu membentuk ion positif yaitu Cl3+. Yang berikut adalah 2He sebagai unsur yang terakhir dengan konfigurasi elektron 2, elektron Lewisnya 2 juga, sehingga lambang Lewisnya adalah dia tidak memiliki ion untuk mencapai kestabilan sesuai oktet karena elektron Lewisnya 2 bersamaan dengan konfigurasi elektron dan unsurnya itu 2.
Sekian presentasi kami. Apakah ada tanggapan, saran, serta pertanyaan dari kelompok lain? Mengapa unsur helium tidak bermuatan, sedangkan unsur lain bermuatan? Mengapa? Karena unsur helium sudah stabil, sedangkan unsur lainnya itu belum stabil, sehingga dia harus berbaikan dengan cara melepaskan ion plus dan menerima ion minus supaya stabil. Apakah penanya layaknya yang jauh dari? Apakah masih ada lagi? Kepada tidak dipersilakan. Pertanyaan saya di situ yaitu mengapa helium termasuk dalam unsur yang stabil, padahal elektron valensinya cuma 2, sedangkan atom atau elektron lainnya untuk stabil dia harus mempunyai elektron valensi 8. Mengapa? Jelaskan. Karena suatu unsur itu dikaitkan stabil apabila dia mempunyai elektron valensi 8, kaidah oktet dan elektron valensi 2 kaidah duplet. Jadi helium dia stabil karena mengikuti kaidah duplet. Apakah penanya telah menerima jawaban dari kami? Silakan. Masih ada lagi, Ceng? Sudah? Sudah. Pas? Penanya sudah pas? Oke. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Oke, kita berikan aplaus. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo. Masa satu saja, ayo. Maju. Ya, kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana Na dan Cl berikatan agar mencapai kestabilan? Deskripsikan dengan bahasa sederhana proses pembentukan senyawa garam disertai dengan reaksinya. Jawabannya, ikatan Na dengan Cl. Na memiliki konfigurasi 281 dan melepas 1 elektron membentuk Na+ agar mencapai gas mulia yaitu 2 dan 8. Cl memiliki konfigurasi 287 menerima 1 elektron membentuk Cl- agar mencapai gas mulia yaitu 288. Na+ tambah Cl- membentuk ikatan ion NaCl atau natrium klorida. NaCl atau garam dapur terbentuk karena adanya transaksi elektron di antara mereka yaitu berupa serah terima atau elektron. Untuk mencapai kestabilan, atom Na melepas elektron sebanyak 1 sehingga membentuk ion positif. Untuk mencapai kestabilan, atom Cl menerima elektron sebanyak 1 elektron sehingga membentuk ion negatif. Ketika ion Na+ dan ion Cl- terbentuk akan terjadi gaya antar molekul sehingga ion Na+ dan Cl- akan saling tarik-menarik membentuk ikatan atau ion. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan juga 3? Silakan. Ada pertanyaan? Apakah ada saran, masukan, tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Silakan. Silakan. Dari senyawa NaCl mana yang termasuk unsur logam?
dari senyawa NaCl yang termasuk unsur logam adalah Na. Kemudian unsur logam itu dia mudah melepaskan elektron. Apakah penanya dapat menerima jawaban dari kami? Apakah ada pertanyaan usul saran dari teman-teman kelompok yang lain? Ada. Silakan. Kemudian unsur logam itu dia mudah melepas elektron atau mudah menerima elektron. Mudah melepaskan elektron. Nah, kalau sudah pas, mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3, persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Pertanyaan yang diberikan kepada kami kelompok 3, berdirinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya teman-teman, di sini kami akan membuka 3 babak, yaitu babak pertama babak presentasi, babak kedua tanya jawab, babak ketiga sanggahan. Dan di sini kami akan membuka babak pertama yaitu babak presentasi, babak kedua kami mempersilakan. Soal bagaimana atom Ca dan Cl dikatakan agar mencapai kestabilan, deskripsikan dengan bahasa sederhana proses menyatukan senyawa kalsium klorida disertai dengan reaksinya. Jawabannya Kelompok lain perhatikan di depan. membentuk ikatan ion Ca dan Cl2 kalsium klorida. Nah teman-teman, babak pertama itu babak presentasi sudah kami selesaikan, dan di sini kita akan masuk ke babak yang kedua yaitu babak tanya jawab. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ingin bertanya kepada kami mempersilakan. Silakan. Coba gambarkan struktur Lewis dari CaCl2. Ulang apa? Coba gambarkan struktur Lewis dari CaCl2. Gambarkan struktur Lewis dari CaCl2. Iya.
Oke, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 1 ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi teman-teman, CA 20 dan CL 17 dan CA 20 didapatkan dari konfigurasi elektron 2882 dan Lewisnya adalah 2. CL 17 dapatkan dari konfigurasi 287 dan Lewisnya adalah 7. Struktur Lewisnya adalah CA 2 diambilkan dari 2 ini, jadi Silakan, mau dibantu. Silakan. Ayo, bagaimana? Konfigurasi elektronnya 2882. Konfigurasinya 2 berarti CA konfigurasi 2 selalu di mana? CA apa? Oke. Sudah, kemudian CL-nya berapa? Konfigurasinya 7. Berarti 7 di mana situ? Nah, jelaskan ke teman-teman supaya kita tahu. Oke? Ya? Tekannya nanti Ayo masukkan apa? CA 2? CA 2 dan sama CA. Membentuk senyawa CA dan tekannya atau masuk tidak mati. oke? Sudah? Oke, ini jawaban dari kami. Ada lagi yang mau bertanya? Dari saya? Oh, yang lain sudah pas. Terima kasih semua. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk capek kan? Breathing dulu. Capek kan? Oke, breathing dulu. Breathing. Ayo, berdiri. Tepuk semangat. Oke, tangan dulu. Oke, Ibu akan memberikan penguatan. Jadi, ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara ion plus dengan ion minus. Ion plus berarti dia punya kecenderungan untuk melepaskan elektron, sedangkan kalau ion minus berarti dia punya kecenderungan untuk menerima elektron. Seperti NaCl tadi atau CaCl. Ca ini dia punya konfigurasi elektronnya nomor atomnya 20, konfigurasi elektronnya 282. Sedangkan Cl 287. Supaya dia stabil mengikuti gas mulia itu dia interferensinya berapa? 8 dan 2. Kecuali heliumnya. Yang lain semuanya itu mempunyai konfigurasi elektron valensinya itu 8 supaya stabil. Kecuali helium yang punya elektron valensinya 2. Karena sesuai dengan aturan, kalau aturan duplet 2 berarti dia sesuai dengan aturan duplet. Kalau elektron valensinya 8, dia sesuai dengan kaidah oktet. Di sini Ca dia punya konfigurasi elektronnya 2882. Cl 287. Supaya yang ini stabil, dia harus lepaskan 2 elektron. Dia kelebihan kan? Jadi dia lepas 2 elektron. Dia lepas 2 elektron, sedangkan sini Cl-nya cuma 1. Berarti kita masukin Cl-nya berapa? 2. Cl-nya 2. Elektron sini dia punya 2. 1, 2. Sini Cl-nya elektron valensinya 7, 2, 4, 6, 7. Supaya
supaya dia stabil berarti dia terima 1 elektron dari Ca, kemudian Ca yang 2 di bawah ini dia terima 1 elektron dari Ca yang satunya lagi. Dia akan membentuk Ca dengan ion 2+. Cl sudah menjadi ion minus. Kemudian dia akan membentuk senyawa CaCl2 atau disebut dengan kalsium klorida. Kalsium klorida itu di mana? Biasanya dipakai di mana? Di air. Supaya jadi bahan pengawet. Oke. Dari situ ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah dapat? Iya. Ada yang memberikan kesimpulan? Ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Silakan. Ada? Siapa? Siapa? Silakan. Silakan. Oke. Rimin, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, hari ini kita dapat mengetahui tentang kestabilan unsur dan ikatan ion, dan kita juga telah mengetahui tentang atom stabil harus memiliki elektron valensi 2 atau 8, dan juga ikatan ion terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron atau atom logam dan atom lain yang mudah menerima elektron atau atom non logam. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Oke. Siapa yang akan memberikan refleksi? Bantuan memberikan refleksi siapa? Ayo. Siapa? Bagaimana? Refleksi. Silakan, refleksi. Senangkah, sing sukakah, sudah sangat senangkah, bagaimana? Refleksikan proses pembelajaran hari ini. Coba Laura. Atau oke, Mei. Refleksi hari ini tuh pelajaran kita sangat menyenangkan dengan sangat menyenangkan. Iya. Oke, apa lagi? Dan seru. Oke, siapa lagi? Oh, Laura, silakan. Jadi saya menurut itu sangat seru karena gurunya juga menjelaskan secara detail dan juga muridnya juga sangat aktif dalam menjawab dan bertanya. Oke. Ada lagi? Dengan model pembelajaran ini apakah senang? Senang. Oke. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan melakukan, kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi dulu. Oke. Oke, silakan mengambil soal di depan. Ayo, ke depan dulu, ke depan. Ke depan. Ke depan. Yang tidak punya QR, Ibu akan membagikan linknya ya. Iya, Bu. Yang tidak punya QR, berarti Ibu akan membagikan linknya. Oke. Oke, silakan mengambil soalnya pakai kode QR-nya, silakan. Silakan. Yang terbaca kode QR-nya. Oke. Yang pada layar. Oke. Yang kulit, yang beda. Oke. Bagaimana? Oke, sudah? Tulis namanya. Namanya ditulis. Guru sabar. Sudah? Tulis nama baru satu, baru Fani yang masuk. Cepat. Ayo. Tulis nama. Baru Fani. Sudah. Ian masuk.
Coba cepat. Oke, batin. Sudah? Mulai ya? Belum? Ini belum masuk? Ini belum masuk? Apa yang belum masuk? Iya. Oke, mulai 1, 2, 3. Jadi udah masuk, oke. Oke, terima kasih. Hasilnya sudah ada di ibu semuanya. Dan tadi sudah lihat kan sampai di atas nomor pertama? Pani. Oke, kita beri aplaus untuk itu. Fatir. Oke. Tadi nama? Fian. Oke. Yang lainnya hasilnya nanti ibu share ke hasil evaluasinya ibu share ke grup WhatsApp kelas kalian ya. Oke. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, ibu minta salah satu teman untuk membawakan kita dalam doa. Wiwi, mari silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tetapi izinkanlah saya memimpin doa menurut ajaran agama Katolik. Untuk agama yang lain mohon disesuaikan. Berdoa dimulai dalam nama Bapa. Terima kasih Allah Bapa atas penyelenggaraan bagi kami semua dari awal belajar hingga akhir ini. Sekarang kami telah selesai belajar. Semoga apa yang telah diberikan Ibu Guru tadi dapat kami mengerti dan kami pahami agar menjadi bekal di masa depan kami nanti. Tuhan, doa yang singkat ini kami haturkan di hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Win. Oke. Proses pembelajaran kita hari ini selesai. Minggu depan kita masih dengan materi yang sama, yaitu ikatan kimia. Tapi di minggu depan itu kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Apa? Kovalen. Jadi sebelum minggu depan kalian harus sudah share ya. Sudah membaca literatur tentang ikatan ion, ikatan kovalen. Sudah? Oke. Sampai di sini. Selamat siang semuanya.